kita minta pamit sama nenek kita sama kakek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung dia tanpa suami. Kalau dia makan sirih, di lehernya pun nampak ditelannya air itu. Oh, kakek kita ini wujudnya meriam ini. Ya, oh. Jadi inilah senjata kakek kita. Di sini satu pecahannya, satu ku astana Memon Medan. Kalau perlu siapa yang datang cucunya, itulah kupanggil datang dia. Kalau siang-siang gini arah angin kencang, turun dia di sini. Ini datang langsung ada di tempat itu sendiri, Bu? Berdoa aja tempat ibu kakek kita biar lancar apapun usaha, duku bilang. Nampaknya emas di peluru ini. Biar dia bisa jadi kayak paranormal gitulah maksud dia. Ini adalah peluru dari meriam ini ya. Ditanya katanya dulu orang pintar. Halo pemirsa dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di situs Putri Hijau Meriam Puntung di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe. Saya ingin menggali tentang situs ini. Jadi saat ini saya sedang bersama dengan seorang ibu, dengan Ibu Mas Lela Boru Tarigan. Panggilan Tigan. Nah, panggilannya Tigan. Jadi ibu ini akan menjadi narasumber kita di sini. Jadi kalau gitu, ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat bagaimana di dalam ruangan ini ya pemirsa. Oke, mari masuk ke dalam. Permisi. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam ruangan. Nah jadi yang di depan saya ini ada kelihatan seperti batu atau apa, ini saya pun kurang paham ya pemirsa. Nanti ya, ini saya mau Meriam tanya. Puntung. Ini kita bertanya lebih lanjut kepada ibu ini. Bu, ini yang di depan kita ini apa ini Bu? Meriam Puntung. Karena bilang dia puntung karena pecah. Pecah bahasa ya? Indonesianya puntung. Puntung ya. Kalau bahasa Karonya pecah. Gitu. Gitu dia. Ini berbentuk apa nih Bu? Senjata atau apa? Senjata. Senjata ya. Iya. Oke. Kalau ini bahannya terbuat dari batu atau apa ini Bu? Kalau bahannya ini kata nenek dulu bukan dibuat. Maksudnya bahannya ini apa gitu? Besi, batu? Ini memang dia lahirnya Meriam. Lahirnya Meriam. Iya. Nah, oke pemirsa, untuk selanjutnya kita bertanya kepada ibu ini, biar ibu ini bercerita tentang sejarah di sini ya. Oke Bu, bisa ibu ceritakan Bu tentang sejarahnya ini Bu, dari awalnya gimana Bu ceritanya? Ya, kita minta pamit sama nenek kita sama kakek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai ini sejarah nenek kami di kampung Desa Sukanalu. Sebenarnya ini dia mamaknya keturun raja. Mamaknya itu suku Buru Sembiring. Buru Sembiring mengandung dia tanpa tak ada suami. Tak ada suami, bukan di luar nikah. Ada suaminya. Dia mengandung tanpa nggak ada laki-laki. Oh iya ya. Jadi itulah Allah yang membuat hamilnya itu. Jadi ditanya siapa suaminya, nggak ada. Iya. Udah ditanya-tanya dia nggak ada. Di penduduk kampung siapa mau mengawininya, siapapun nggak mau. Jadi pergilah dia satu gua. Gua itulah posisinya Kampung Seberaya. Kampung Seberaya ya. Iya. Jadi disitulah lahir anak
Bro Sembiring, itulah kembar 3. Oh, sekali lahir kembar 3 langsung. Iya, itulah Maryam, ini satu. Satu naga, satu putri hijau paling cantik di dunia. Jadi ada seorang petani, dia ke sawah setiap hari, ada sapinya. Iya. Mengambil rumput dia setiap hari. Untuk makan sapi itu ya? Iya. Jadi nampaknya di depan gua ada putri. Setiap hari nampaknya udah dia bicara bikin umurnya 15 tahun. Dibilangnya kerajaan. Ada setiap hari ku nampak perempuan cantik di depan gua, katanya. Bilang kerajaan itu cucuku. Mamaknya sampai sekarang nggak nampak. Mamaknya mengandung pergi dari rumah. Maka jemputlah ke bawah, katanya. Dibawalah ke rumah. Dibawa ke rumah, itulah udah gadis dia, udah dilamar kerajaan. Kerajaan itu posisinya dari Suka. Dari Suka? Iya, kerajaan Suka mengelamar pertama nenek kita Putri. Kata nenek kita Putri, maharnya ambil emas. Ada 50 kiloan. Gung Rahu, katanya gung itulah gunung. Gunung itu posisi Sukanalu. Jadi diambil kerajaan sebanyak Suka. Masih itu dapat. Tapi karena senangnya penduduk kampung, jadilah kawin kerajaan kami, katanya. Masih itu tiba-tiba terbang ke tempat lahir nenek kita ini. Oh. Jadi nggak terambil lagi. Nggak jadilah ya kawin. Maka ada lagi mengelamar, itulah kerajaan dari Seberaya. Itu namanya Karo Sekali. Kata nenek kita, persyaratan. Kasih makan kembarannya 2. Potong sapi. Tapi potong sapi 1, makanlah kakek kita naga, habis 1 sapi. Potong lagi 1, dimakan kakek kita Maryam, habis 1 sapi. Jadi udah 2 sapi. Maka kata yang kerajaan itu, kalau gitu masih 2 orang makan, habis 2 sapi. Banyak pun sapiku 100, nggak tahan 1 bulan. Ya. Jadi mundur dia, nggak jadi lagi dilamar kakek nenek kita si Putri. Tapi kata nenek kita, bukan dia lahir ke dunia untuk ikawini. Lahir dia ke dunia untuk menjaga cucunya kita semua, di mana perlu menselamatkan, itulah dia menyelamatkan kita semua manusia. Dulu katanya sebelum merdeka, di mana dia perlu, disitulah dia membantu menyelamatkan kemerdekaan. Jadi karena kecantikannya, semuanya tergila-gila kerajaan sama dia. Kalau dia minum, kalau dia makan sirih, di lehernya pun nampak ditelannya air itu. Oh, tembus pandang gitu? Iya. Kayak kaca ya, Bu ya? Iya, gitulah kecantikan nenek kita si Putri. Rambut panjang. Jadi situlah ditinggalkannya kampung. Kampung itulah ditinggalkannya kampung Seberaya. Tapi sebelum ditinggalkannya itulah ditanamnya jabi-jabi, ada di Seberaya posisinya. Kutanam jabi-jabi itu hakku sampai kapanpun, katanya. Jadi jabi-jabi itu sekarang, itu haknya sampai sekarang.
Maaf Bu, itu jabi-jabi itu buah apa itu Bu? Kalau bahasa jabi-jabi itulah namanya pohon. Oh, pohon ya. Iya. Pohon yang di depan ini Bu, yang besar ini bukan? Di sini nggak ada jabi-jabi. Nggak ada ya? Iya, di kampung Seberayanya ada jabi-jabi namanya. Jadi bersisir dia di situ duduk-duduk, jatuh rambutnya satu, digulungnya gini segini genggamannya besarnya karena kepanjangan. Panjang kali rambutnya ya? Itulah ditinggalkannya ditanamnya pohon itu. Tinggalkannya itulah haknya sampai kapanpun katanya. Maka di situ kita jarah bawa bunga sama minyak harum. Minyak wangi gitu ya? Ya. Nah, jadi pergilah dia dari kampung Seberaya. Itulah lo gendek namanya bikinnya, karena menggendek hati meninggalkan kampung itu, bikinnya namanya lo gendek. Terus dia jalan sampai Tongkah, itulah bertongkahan pusuhnya meninggalkan kampung itu, bikinnya Tongkah namanya. Terus dia berjalan, itulah posisinya Pancur Gading. Pancur Gading sampai sekarang di situ tempat pemandiannya. Berarti dia kayak pancuran gitu Bu? Ya, matanya di situ sekarang udah 3 air itu airnya. Kita memandikan. Mata air 1 tapi bikinnya udah 3 pancur kita mandi. Oh. Jadi disitulah sekarang tempat pemandian orang, siapa yang mau memandi ke situ bisa seluruh dunia katanya cucunya. Jadi tinggalkannya nenek kita sama kakek kita di Pancur Gading itu. Nenek si Bru Putri katanya ke kota nyanyi. Jadi nyanyi nenek kita di kota, nampak kerajaan Aceh. Oh, karena Raja Aceh ini ya Bu? Kerajaan Aceh penonton. Jadi suka ia mengelamar nenek kita si Putri. Pergi kerajaan Aceh ke kampungnya. Dia bilang sama ayahnya, dilamarlah si Putri untuk istrinya. Jadi belum ditanya pun nenek kita si Putri udah tahu dia dilamar. Karena itu lahirnya sakti. Iya. Maka pergilah nenek kita si Putri meninggalkan Pancur Gading itu. Pergi dia udah sampai dia di Amparan Perak. Jauh kali ya berarti ya perginya ya. Jadi ketemulah sama kerajaan Aceh di Amparan Perak. Disitulah dilamar kerajaan Aceh. Tetap nenek kita nggak mau. Jadi istri kerajaan. Situlah dia berperang. Berperang itu bikin kerajaan Aceh peluru timahnya emas sama perak. Biar ambilin nenek kita si Putri. Jadi ambilin nenek kita si Putri, namanya di sini kelung katanya, itulah di bajunya gini, gini. Jadi disitulah emas itu diambilin. Oh, nenek Putri yang ngambilin emas yang ditembak perak. Sama pasukan Aceh. Iya. Oh. Jadi nenek kita si Putri, kakek kita itulah senjata ngebomi orang kerajaan Aceh. Oh, berarti kakek kita ini wujudnya meriam ini. Ya. Oh, gitu. Ya. Jadi inilah senjata kakek kita, nenek kita. Jadi udah banyak didapatnya emas itu. Nenek Putri ini. Ya. Kata kakek ini haus katanya. Karena emas itu diambil aja nenek kita terus. Kasih minum pun kakek kita. Dia ngambil emas,
tunggu katanya. Tembakkan sekali lagi, biar jangan kalah, kata nenek kita. Maka ditembakkan kakek kita itu sekali lagi ke kerajaan Aceh, pecah. Oh. Karena panas, haus. Karena, oh iya, saking panasnya ya. Iya, pecah. Jadi jadilah bawa kerajaan Aceh nenek kita si Putri arah Lawit Belawan. Jadi udah Laut Belawan. Laut Belawan. Oh iya iya. Jadilah dibawanya arah Laut Belawan itu. Takutlah nenek kita si Putri sampai di kerajaan Aceh. Maka kalau jadi aku ratu kalian, permintaanku 1 telur, katanya. Telur ya. Iya, telur itulah dikasih kerajaan Aceh. Karena udah nampak nenek kita, kakek kita naga, udah jauh posisi sama kapal itu. Takut nenek kita jadi sampai di rumah. Kasih kerajaan telur itu, itulah dijatuhkan nenek kita si Putri rambut 1, digulungnya gitu telur itu, lemparkannya ke tengah laut. Dimakan kakek kita naga. Telur itu. Jadi udah ada tenaganya. Itulah arah rambut 1 itulah diturunkan kakek kita, nenek kita si Putri. Jadi udah turun dari kapal, maka tenggelamkan kakek kita naga kapal itu. Nggak jadi lagi nenek kita si Putri kawin sama kerajaan Aceh. Jadi dia minta sama Allah, aku bersumpah, berjanji, jangan lagi cucuku datang seperti aku cantiknya seluruh dunia. Itu dia membilang, aku bersumpah, kujadikanlah laut ini jadi laut berbelawan. Itulah dia membuat laut itu laut belawan. Disitulah sejarahnya Belawan itu ada namanya ya Bu ya? Iya. Oh gitu ya. Maka aku bersumpah, jangan lagi aku nampak cucuku seluruh dunia. Kalau lahirnya nggak sakti. Itu katanya. Tapi siapa nanti sampai ke tempat kujarah, itulah nanti apa dia mau, kalau bagus ku kabulkan, minta arah putri sama arah panglima, itulah nanti ku minta sama Allah, terkabul doanya. Itu katanya. Maka disinilah kakek kita ini, karena nenek si Putri arah Sukanalu ini. Maka di sini 1 pecahannya, 1 ku Astana Maimun Medan. Oh, yang 1 di Istana Maimun ya? Ya. Itulah dia. Berarti yang menetap di sini bukan nenek Putri ya kalau gitu ya? Kalau perlu siapa yang datang cucunya, itulah kupanggil datang. Dia apa kemauan yang cucunya datang, itulah ku bilang sama dia. Kalau datangnya itu, kalau siang-siang gini arah angin kencang, turun dia di sini. Biasanya yang jara kemari Bu kebanyakan malam atau siang? Ada malam, ada siang. Ada malam, ada siang juga ya? Ya. Di sini Bu, kalau yang jara itu dari suku apa aja Bu? Seluruh. Seluruh ya? Seluruh. Jadi nggak pandang suku, agama pun ya? Agama pun nggak pandang, suku pun nggak pandang. Dia pun membilang, seluruh dunia cucuku, katanya. Nah, gitu dia. Nah, jadi Bu, ini meriamnya kan di sini ya Bu ya, patahannya. Iya. Nah, terus meriam ini kan dia seharusnya ada peluru ya Bu ya? Ada. Pelurunya ini di mana Bu? Pelurunya ini
Cuman sisa ini dulu nggak dikunci. Siapapun jarah ke sini bebas. Jadi diambil gitu? Diambil. Harusnya nggak boleh ya Bu ya? Iya. Kan ini udah jadi kayak situs gitu. Iya. Jadi kalau diambil kan orang-orang lain yang belum ngelihat kan nggak tahu jadinya ya? Iya, pelurunya dulu bagus. Ini yang kami membuat rumahnya ini. Karena dulu udah dia bocor. Aku dulu 5 tahun di Medan. Datang aku ke sini. Itu rumah kita. Peluru itu masih ada separuh. Jadi kami pindahkan kakek kita itu ke samping ini. Biar ini dipasang tehelnya semua sama ini. Sama dibagusi rumahnya. Disitulah diambil orang. Karena tukang di dalam bekerja. Tukangnya nggak merhatiin ya Bu ya? Silap gitu ya? Kata tukang, di mana peluru? Ku bilang, Bu, jam 1 aku makan ke rumah ibu. Katanya, aku ada meninggal orang, keluarga, bulan jahe, itulah ke situ aku. Tapi disuruh nenek kita si Putri, aku pulang udah jam 1. Nggak jadi aku makan di orang meninggal itu. Kesini aku menengok, ini kan tukang di dalam bekerja. Jadi ada tamu nenek itu datang. Pas aku sampai sini 20 menit udah datang tamu nenek. Terus kami ke sini duduk, aku mau memandikan nenek pakai jeruk. Aku mau mandikan peluru, nggak di situ lagi. Orang itu ngambil ini peluru ini untuk apa sama dia Bu? Mungkin untuk jimat atau apa gitu? Kalau ini dibawa, iya. Kalau nggak senang dia, nggak ada apa-apa. Iya, hanya kayak benda aja kan gitu ya. Iya. Khasiatnya nggak ada gitu ya Bu? Nggak ada. Itulah aku panggil sama nenek itu, antarkanlah satu benda dulu ke sini. Biar ada datang cucu, nampaknya peluru dulu. Aku bilang, inilah datang, ini belum lama ini datang. Ini datang langsung ada di tempat itu sendiri Bu? Enggak, sama orangnya. Oh, diantar kemari gitu? Ya, antar kemari. Kenapa dibawa? Aku bilang, ini bapak dulu bawanya, bapak udah meninggal katanya. Oh, yang ngambil itu yang ngantar kemari, cuman yang ngambil udah meninggal orangnya? Iya. Oh, gitu. Maka susah kali aku makan ibu katanya. Maka aku sampai ke sini katanya. Maka tinggalkan. Kalau tinggalkan ini, berdoa aja tempat ibu kakek kita, biar lancar apapun usaha, aku bilang. Iya Bu katanya, aku nggak tahu itu apa-apa katanya. Maka dia tinggalkannya ini, berdoa ya di sini, pulang dia. Tapi yang besar itu belum datang. Sampai sekarang belum datang. Dulu ada berapa biji Bu? Dulu satunya. Satu, panjang cuman gini. Karena pecah dia ya? Panjang gini. Pertama kata orang ini, aku ketinggalkan rumah kita. Kata orang ada yang datang dari Kaban Jahe. Nampaknya emas di peluru ini. Yang dulu utuh. Jadi nampaknya emas itulah dibawanya karena nggak dikunci. Dibawanya, dibelahnya di rumahnya. Udah belah 3 dulu ini katanya orang ini. Jadi aku pun datang dari Medan ke sini. Udah aku yang menyapu di sini membersihi. Ku nampaknya peluru ini udah 3 di sini terletak. Kenapa ini pecah? Ku bilang. Udah kata orang, dikembalikan orang yang mengambil. Orang yang mengambil itu katanya udah gila. Nah, itulah jadi, akibat mengambil barang tanpa ada izin gitu. Itu kan boleh dibilang udah mencuri ya Bu ya? Iya. Jadi dia udah terletak. Tapi datang lagi cucunya, Pak, ambil bawa satu-satu gini. Nah, cuman ini udah balik. Jadi yang besar kayak apa itu, kayak peluru itu belum datang. Di mana posisinya nggak tahu aku. Ku tanya kakek ini sama nenek Putri, nggak jauhnya dipanggil di tempatku itu dengarnya. Tapi kayak manalah ku bilang itu cucu yang mengambil.
katanya. Untuk apa itu, Nek? Aku bilang. Dia kalau dibawanya itu biar bisa disembuhkannya penyakit orang. Gitu. Gitu perasaan hatinya. Tapi nggak ada gunanya sama dia, kata nenek ini. Berarti maksudnya yang mengambil ini biar dia bisa jadi kayak paranormal gitulah maksud dia ya. Jadi dibalikkanlah, Nek, aku bilang. Ya kapan itu nanti dibalikkannya, kalau nggak dibalik ke meninggalnya itu. Tapi kapan-kapan itu baliknya itu. Sadar dirinya nanti baliknya itu, katanya. Aku bilang, aku kalau gitu nggak bagus. Kurasa siapa yang mengambil aku nggak tahu. Bikin tandanya siapa orang mengambil, aku bilang. Besok pagi jam 9 udah duduk nanti di warung. Tengok, itulah mengambil, katanya. Besoknya pagi ku tengok dari sini udah duduk di warung. Satu orang. Jadi kayak mana, aku bilang, Nek, aku bilang. Tanya dia, di mana bikinnya peluru itu, katanya. Kalau bertahan ya nggak apa-apa, katanya. Jadi ku tanya lah. Aku peluru nenek nggak di situ. Ada kamu nampak siapa mengambil? Aku bilang. Marah dia sama aku. Ya kalau gitu dituduh aku mengambil, katanya. Enggak. Tapi karena kita dekat, ada nampak ndu, aku bilang. Enggaknya. Sekedar nanya aja ya. Iya. Aku kan nanya. Kata nenek kalau dipanggil ini dengar sama yang mengambil dari rumahku, katanya. Kan kalau dengar kan nggak jauh, ku bilang. Itulah maka kamu tanya, ku bilang. Nggak ada, katanya. Kalau nggak ada udah, ku bilang. Orang yang itu udah ku tegur itu udah meninggal sekarang. Jadi posisi peluru itu nggak tahu aku di mana. Berarti dulu kondisinya belum dipagar ya, Bu ya? Iya. Jadi atapnya hanya ada atap aja gitu? Iya. Ini pun dulu aku yang membuat ini semua biar jangan lagi nampak yang atap ke atas, yang lingkungan ini pun yang ke dalam ya aku yang membuat biar bagus. Kalau datang pun cucunya bagus gini ku bikin, itulah senang hati di dalam duduk. Gitu dia. Ini pelurunya boleh ditunjukin, Bu, ke pemirsa maksudnya? Boleh. Nah, pemirsa, ini ada salah satu potongan. Ini menurut Ibu ini adalah peluru dari meriam ini ya. Cuman saat ini pelurunya tinggal satu potong ini aja ya, Bu ya. Ya, sisanya yang lain itu masih sama cucunya semua. Maksudnya gini, maksud Ibu ini gini, ada yang ziarah ataupun ada yang main berwisata lah kemari. Jadi mereka itu ada yang mengambil gitu loh batu ini tanpa minta izin atau bagaimana lah gitu. Nah, jadi pun begini ya pemirsa, kalau misalkan kita berkunjung ke situs sejarah dimanapun itu ya, nah kalau kita berkunjung itu mohon barang-barang yang ada di situ itu janganlah sampai dibawa pulang untuk kepentingan pribadi gitu ya. Sebab situs sejarah ini kan ini bisa menjadi gimana ya, kayak edukasi juga ntar buat anak cucu kita ya ke depannya kalau barang-barang ini semuanya pada lengkap ya. Jadi mohon untuk yang demikian itu jangan sampai terulang lagi, bukan hanya saja di situs ini, di situs yang lain-lainnya pun demikian ya. Berarti di sini informasi tadi dari Ibu yang ada di sini kakek sama nenek putri ya, Bu ya. Terus Bu, satu lagi kan ada 3 saudara nih, Bu. Ya. Yang satu lagi, Bu, di mana, Bu? Ini katakan nenek kita, kalau si putri sama naga, posisi tempat udah banyak. Jadi kalau kita butuh datangnya ke sini, si panggil. Oh gitu ya. Berarti misalkan ada yang mau kemari, misalnya mau mengundang ketiganya pun cukup di sini aja gitu, Ibu ya? Cukup. Bu, selain di sini, Bu, satu lagi tadi yang Ibu bilang itu apa? Saya lupa nama desanya, Bu. Sukanalu Sembelang. Yang tempat Seberaya. Seberaya, ya.
di Sebraya. Terus katanya Bu, saya pernah dengar informasi di Deli Tua pun ada juga ya? Itulah Pancur Gading tempat mandi. Oh. Nah Bu, di Medan itu kan ada Jalan Putri Hijau. Apa nenek Putri Hijau dulu melewati jalan itu, iya, makanya dinamain Putri Hijau gitu? Iya, melewati itu semua. Makanya itu namanya nama Putri Hijau ya Bu ya? Iya. Itu melewati semua. Jadi Bu, legendanya nenek Putri Hijau ini Bu, dia waktu terlahir itu memang di desa ini ya Bu ya? Dia terlahir itulah desa Sebraya. Sebraya. Desa Sebraya, Kecamatan Tiga Panah. Dari sini ke Sebraya pun nggak begitu jauh ya Bu ya? Iya, kalau kita naik kereta 20 menit pun sampai. 20 menit ya, berarti ya dekat lah, masih termasuk lingkungan sini juga lah ya Bu ya? Iya. Jadi Bu, ini kalau boleh tahu ini Bu, meriam ini Bu, ditemukannya tahun berapa Bu? Ada di desa ini Bu? Gini dia. Yang nenek yang dulu menceritakan. Iya. Dulu datang ke sini penjajahan Belanda. Jadi penduduk Sukanalu semua sama rumah dibakar. Oleh penjajahan ya? Ya, dibakar rumah. Maka penduduknya udahlah ke hutan semua. Ngungsi lah. Iya. Kalau ke hutan semua penduduknya, nenek kita itu dibakar rumah ini. Itu nggak terbakar. Maka nggak terbakar rumah ini. Udah katanya merdeka, pulanglah penjajah itu, diambilnya lah benda kakek kita. Tapi nggak terangkat. Karena berat atau karena lengket di bumi Bu? Lengket di sini. Nggak terambil. Itulah katanya dia sakti nggak terbawa. Maka pulanglah penjajah itu dari sini. Cuman itulah tahu nenek kita kayak mana caranya. Kalau tahunnya nggak tahu nenek kita pun. Karena dulu katanya ini, dulu posisinya kita datang dari Kabanjahe, udah posisi dekat rumah tangga orang. Bikin orang dulu injak-injakan ke rumah. Oh, tangga gitu ya? Karena nenek kita dulu nggak tahu siapa dirinya. Jadi bergeser dia katanya. Pindah lagi dia ke daerah rumah Julun. Posisi sana. Itu bikin orang katanya dulu kalau bikin telep sandaran, itu bikin kain. Bikinnya arah sandaran belakang. Ya, di punggung ini ya? Iya. Bergeser dia ke tempat ke sini. Kenapa ini bergeser-geser benda itu? Itulah kata nenek kita dulu. Maka ditanya katanya dulu orang pintar. Siapa sebenarnya ini? Maka ditanya orang pintar dulu, udah tahu dia siapa benda ini. Maka udah tahu inilah sama penduduk kampung Sukanalu, sama kepala desanya, udah di sini bikin letaknya. Oh gitu ya. Nah, di sini bikin letaknya, itulah dulu katanya kalau mau ada di sini atau kita pasukan kita kalau keluar berperang, berpagar dulu katanya. Berpagar dulu, itulah ambil daun-daun di rumahnya ini, dibikin merah, sama kapur sama gambir, udah merah kan. Jadi gini kan dulu sini, 2. Siapa nggak merah, jangan keluar. Itu ada bencana sama dia. Tapi ada dulu katanya nggak merah. Semuanya merah ya? Semuanya merah, satu enggak. Tapi nggak mau dia nggak ikut. Harus dia berniat ikut. Karena tekad kali Bu? Iya, itulah katanya tengah jalan nggak selamat. Gitu ya. Jadi kalau yang jarak ke sini Bu, mereka itu ada ngangkat meriam ini nggak Bu? Ada. Itu tujuannya untuk? Katanya gini, apa niat dulu bilang, aku masuk tentara.
Oh, dia pingin misalkan masuk tentara gitu. Ya, kalau ada masuk polisi, entah ada masuk untuk mengelamar pekerjaan, gitu dia. Kalau tanya namanya, sukunya, di mana posisi pelamarannya, udah berdoa di sini, kusuruh mengangkatnya. Kalau nanti kabul, doa kalian terkabul. Kalau niat mengangkat ya. Tapi kalau nggak niat mengangkat, nggak apa-apa. Nah, itulah terangkat. Gitu dia. Ini berat juga nih kayaknya, Bu, ya? Kalau dia nggak tahu kita meminta apa niat kita, 1 ton itu beratnya. Kalau ada kita posisinya tahu kita apa niat hati kita, beratnya cuma 20 kiloan. Itu dia. Karena di sini posisi nenek ini, posisi kakek ini, pasukannya ramai. Ada 500-an orang. Pasukan itulah yang memegang. Jadi kalau untuk saat ini yang Ibu rasain, saat ini kakek sama nenek ada di sini nggak, Bu? Itu kan tadi datang dia kalian ke bawah. Kalau aku pamit yang untuk menceritakan sejarah, datang dia. Tapi memang diizinin kan? Izin. Jadi kalau misalkan saya mau coba angkat ini, boleh, Bu? Boleh. Tapi bilang nama, bilang sukundu, dari mana tinggal. Cukup diucapin dalam hati aja atau iyalah, dari hati aja. Terus saya angkat, berarti saya nggak perlu niat apa-apa gitu ya, Bu? Itu aja. Nama kita bilang. Di mana kita tinggal. Datang aku cucundu kayak itu aja. Aku berniat mengangkat badan dulu. Itu aja dah. Nah, pemirsa, Ibu ini mau mencoba mengangkat meriam puntung ini, pemirsa ya. Coba kita saksikan. Berat kelihatannya, pemirsa. Nah, ini udah terangkat oleh Ibu ini. Kayaknya berat kali ya, Bu ya. Oke, kalau gitu saya coba angkat ya, Bu ya. Nah, pemirsa, ini saya mau mencoba mengangkat ini meriam puntung ini ya, pemirsa ya. Kelihatannya sangat berat, namun menurut Ibu itu kita harus tekad ya, Bu, sama ucapin nama gitu ya, Bu ya. Nah, saya mau coba angkat dulu meriam ini ya, pemirsa ya. Masuk sedikit tangan ke sini. Iya, mantap. Ya, memang ini udah terangkat, pemirsa. Kalau beratnya ini saya perkirakan ini lebih dari 30 kilo ini, pemirsa. Semakin lama kita tahan, bebannya memang semakin berat. Oke, kalau gitu saya mau turunkan kembali ini ya, pemirsa. Ya, memang berat ya, Bu ya. Iya. Ini kelihatannya dia bukan batu ini, Bu. Ini besi ini. Besi. Tapi kalau di besi, diambil badannya itu bisa. Kalau besi kan nggak terambil. Itu bisa diambil. Jadi kayak mana? Ini kan besi. Kalau di kopek gini kan nggak bisa. Besi, dia bukan besi. Kalau ini kan dia besi apa, Bu? Ini kalau kayak bahasa apanya sih, besinya besi hancuran itu artinya besi campuran. Ibu tahu kuali wajan hitam itu? Iya. Nah, itu kan dia dipukul sompel, Bu. Dia bahannya sama sih. Tapi ya pun saya pun kurang apalah ya. Kalau dari luar kelihatannya memang dia kayak batu, tapi kalau kita lihat tekstur dari bekas pecahannya nih, pemirsa, ini memang kelihatan kayak besi hancuran ya. Tapi yang jelas saya pun kurang paham ini bahannya terbuat dari apa. Tapi memang beratnya
luar biasa. Ini panjang kira-kira ada sekitar 50 cm, tapi beratnya sekitar 30 kilo ada tadi saya angkat. Terasa sampai sekarang ngos-ngosan. Ya, memang ngos-ngosan, padahal baru mengangkat sebentar aja. Terus katanya Bu, kalau misalkan batu atau apa Bu ya, saya ada dapat kabar kalau mungkin ini kali ya Bu ya, yang kita angkat itu kalau misalkan nggak bisa naik itu berarti kita itu kotor atau jahat gitu ya. Gini, karena ada niat ke sini, bukannya jahat, tapi dia mau menang itu niatnya. Nah, tapi ditengok ini nggak bagus. Itu orangnya, si orang yang datang ini ya gitu ya. Nggak terangkat lah, karena satu ada nggak bersih, nggak bersih badan, itu pun nggak terangkat. Gitu dia. Kalau ke sini kita sebenarnya mau jarah ke sini, jangan dulu makan babi. Kalau saya sih hewan apapun saya nggak makan, saya vegetarian. Ibu tahu vegetarian? Vegetarian itu semua hewan nggak boleh, hanya makan sayur aja. Ginilah dia, karena dia rasanya kalau kita makan babi itu jorok, kalau kita belum mandi itu jorok. Orang ke sini, aku pun kenapa nggak terangkat kalian badannya ada 58 kilo katanya. Badannya tinggi. Jadi kutanya, pinter. Kenapa nggak terangkat? Oh, pernah tentara ngangkat ini? Iya. Nggak naik? Nggak naik. Jadi kutanya, di mana kalian tadi makan siang? Ku bilang, di B2 katanya. Oh, itulah nggak bersih. Kalau mau mengangkat, mandi jeruk kamu dulu mau, aku bilang. Mau katanya. Aku suruh mandi ke rumah kita, aku kasih jeruk, udah terangkatnya. Ya, memang pemirsa, ini apa yang tadi diceritakan oleh ibu ini, pemirsa itu boleh percaya, boleh juga tidak ya. Tapi ibu ini menceritakan tentang sejarah dan legendanya Putri Hijau di sinilah. Itu yang ibu ini dapat turun menurun ya Bu ya, dari zaman nenek terdahulu gitu loh pemirsa. Halo. Ya Bu, ini saya lihat Bu di sini ada bekas bunga, ada sirih, ada itu untuk kemenyan ya, bakaran kemenyan, terus ada mangkok dan piring Bu. Ini bekas gimana, dari sisa-sisa ritual atau gimana Bu ini? Kalau beginilah, kalau ke sini nenek kita dulu suka makan sirih. Oh ya. Itulah sejarahnya, makan sirih dia nampak arah lehernya, telannya air sirih itu. Nah, kalau bunga namanya pun kita jarah karena kakek kita ini meninggal satu, itulah si bawa bunga. Oh gitu ya. Iya, itulah tempat kita jarah karena dia satu meninggal. Terus itu ada kayak meja atau apa itu Bu? Itu karena ini dia mangkok dibawa orang yang kelapa muda. Oh, untuk taruh kelapa muda. Terus dibuka, kalau kita mau naruh di sini, di situ letakkan. Kalau mau kelapa muda itu ditaruh di sini, itu seperti minumannya itu. Karena dulu limun apa kan nggak ada, kelapa muda ada dulu kan gitu. Kalau jeruk purut itu tempat untuk mandinya dulu karena belum ada sabun. Jeruk purut itu kegunaannya hanya untuk mandi Bu, nggak bisa untuk minum ya? Kalau minum itu untuk obat, atau kita ada dimakan, entah makan kita di mana-mana, entah ada orang apa namanya? Jahil lah gitu. Iya. Nah, kalau kena kita, kalau sakit perut kita, itulah si bikin berdoa kita di sini, si bikin untuk obat kita. Itu dia. Kalau nggak enak badan kita, itulah untuk si mandikan. Berarti manfaat jeruk purut ini Bu untuk kayak membersihkan hal-hal gaib gitu ya Bu ya? Iya, iya. Berarti kalau dia untuk dikonsumsi biasa-biasa bisa juga Bu?
Bisa. Kalau ini kan niat kita. Niat ya. Kalau di sini bukan dipaksa, niat. Kalau kita pulang, bawa untuk pulang jeruk kita untuk oleh-oleh kita, untuk kita nanti mandi bersihkan badan kita, boleh. Iya. Kalau di sini kan adalah aku bikin laki-laki. Mukanya pun kayak apa dia? Nggak segar. Kayak merengut aja mukanya itu. Kayak banyak pikiran gitu? Iya. Kalau gitu, itulah nggak terbuka aura badan katanya. Gelap ya Bu ya? Iya. Itulah mandikan biar terbuka, biar hatinya pun biar lancar otaknya kemana tujuannya. Bekerja atau kayak mana. Itu dia. Bu, kebanyakan kalau orang yang jarang ke sini Bu, mereka itu minta untuk gimana Bu? Kesehatan atau apa? Ya, ada ke sini entah nggak kawin-kawin dia udah 40-an. Macam-macam lah Bu ya. Ada yang untuk usaha gitu ya. Ada usaha, entah ada penyakit dari badan tubuhnya. Terus Bu, ini kakek sama nenek ini Bu. Ini kalau biasanya kan ada hari ulang tahunnya gitu ya. Ini nggak ada? Dulu ada. Maksudnya sekali yang udah pernah jarang kemari itu sekali datang langsung rame bikin acara gitu, pernah juga di sini Bu? Dulu pernah. Cuman belakangan ini nggak lagi. Karena sekarang katanya siapa yang suka ke sini itulah ke sini. Karena dulu nggak ada gereja, nggak ada masjid. Semuanya kami penduduk kampung ke sini sama kepala desanya. Dimandikan nenek kita. Gitu. 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun ya Bu ya. Kalau ada bencana datang, gitulah. Dulu kan ini baru-baru ini datang namanya kabar ke sini sampai COVID katanya. Oh, penyakit itu. Coronanya itu. Kalau dulu itu udah semua kami penduduk kampung ke sini mandikan nenek sama-sama semua cara. Biar jangan sampai di kampung kita. Gitu dulu. Tapi sekarang karena udah dibikin peta-petanya, tugas-tugas semua dalam gereja semua, itu siapa niatnya ke sini itu aja. Iya. Makasih mengurus setiap hari, akulah mengurus. Tapi inilah, tapi nggak tahu aku, ya. Di Pansur Gading, itulah tempat pemandian nenek. Udah ada kata orang itu gaji bulanannya dari pemerintah. Di Astana Memon pun ada. Di sini nggak ada. Cuman padahal ini udah dijadiin situs apa ya Bu? Sejarah ya Bu ya? Oleh pemerintah ya? Tapi datang semua anak sekolah. Untuk studi tour? Ya. Jadi anak sekolah, mana bisa aku nuntut? Namanya pun dia anak sekolah. Meminta pun nggak berani. Karena terus apa mau kalian datang? Aku bilang sama anak sekolah semua. Sejarah Bu katanya, ke bawahlah kami. Bisa dia 5 kelompok. Turun aku jam 2 ke sini. Sampai maghrib 6:30. Selesai. Pulang orang itu nggak dikasih 1.000 perak pun karena dia dari rumah sekolah. Dia minta sejarah. Jadi itulah kenapa ginilah Nek. Semua cucu-cucu semua dari manalah ini membersihkan, menyapu kalau nggak ada di sini tanggapan pemerintahan. Ya, nah pemirsa, barusan kan udah mendengar langsung apa yang dibicarakan oleh ibu ini ya Bu. Di sini yang merawat dan membersihkan, ya contohnya ada kayak membuat pagar-pagar besi ini ataupun apapun lah yang rusak di sini ya.
ibu ini selalu memperbaikinya sendirilah gitu ceritanya ini ya. Tapi tanggapan dari dinas terkait gitulah kita bilang ya. Apalagi kan ini udah jadi situs sejarah gitu ya. Tapi tanggapannya itu ke ibu ini gimana ya, kayak ibu ini kurang sejahtera gitu loh. Jadi semoga pun video ini bisa ditonton ya oleh ataupun jadi semoga video ini nantinya ditonton. Mudah-mudahan ibu ini ada mendapatkan ya sedikit, walaupun sedikit ya, santunan untuk biaya kebersihan ya Bu ya. Iya. Kebersihan untuk perawatan situs ini gitu loh. Jadi situs ini pun bisa tetap layak lah gitu untuk dikunjungi oleh para anak murid ya, untuk studi tour kemari. Terutama mereka itu kan perlu kayak pelajaran sejarah gitu loh pemirsa. Jadi Bu, kalau ini dari pribadi Ibu sendiri, harapan Ibu apa Bu? Mana tahu nanti dari ada menonton ini Bu, Ibu bisa langsung Bu, Ibu harapan Ibu itu mau gimana Bu agar mereka itu bisa memperhatikan ini gitu. Iyalah, kalau inilah dia. Karena kalau nggak ku bersihi nggak bagus. Yeah. Aku pun takut aku menengok nenek ini kalau nggak ku bersihi. Kalau pergi aku ke ladang, datang anak sekolah, siapa yang menceritakannya? Oke. Jadi harapan Ibu itu bagaimana Bu kepada kata Ibu langsung aja ucapin, semoga mudah-mudahan nanti ya bikinlah penghargaan yang sama aku biar dia bisa aku tunggu semua anak-anak sekolah dari Medan, dari Brastagi, dari Kabanjai di sekitarnya. Kalau enggak, cobalah. Kalau kita udah cerita, haus, lapar. Jadi pulanglah aku ke rumah, udah nangislah. Karena nggak ada apa-apa. Iya. Mana bisa aku di sini mengurusi, aku minta sama anakku untuk makan. Kan nggak bagus. Iya, ya jadi begitulah. Jadi untuk saat ini pun apa-apapun itu harus dibeli dengan uang ya Bu ya. Jadi misalkan untuk membeli kayak sapu, ya pokoknya alat-alat, kita nggak usah bilang yang besar-besar lah, kayak alat-alat kebersihan aja itu kan semuanya membutuhkan dana ya maksud Ibu ini. Jadi mohon ada perhatian lah sedikit dari semoga situs ini bisa tetap terawat lah sampai nantinya ke depan. Jadi banyak nanti yang mau ziarah ataupun mau studi tour ataupun sekedar kayak wisata religi. Jadi tempat ini selalu kelihatan bersih gitu loh. Dan kalau bisa pun akses jalannya Bu ya, yang di depan itu kan masih bebatuan ya Bu ya. Itu entah di semen atau apa gitu, biar kendaraan itu mau masuk pun enak, sebab di depan itu ada sedikit kayak tanjakan itu. Kalau misalkan jalannya itu dia berbatu gitu kan agak susah, apalagi kalau kita naik sepeda motor itu. Tapi kalau cuacanya cerah kayak begini sih masih mending. Yang ditakutkan itu pas sampai di sini hujan pula, tergelincir atau gimana, itu aja sih. Kamar mandi satu. Iya, harapan dari Ibu ini pun, Ibu ini sangat mengharapkan sebuah toilet umum di sini. Sebab setiap pengunjung ataupun yang pokoknya pengunjung lah yang kemari itu, mereka itu kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar, nggak ada lokasinya, belum nggak ada, ke rumah ya, kita ya? Semua. Jadi harapan Ibu ini di sini bisa dibangunkanlah satu buah toilet gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu nanti harapan kita bisa ditonton lah nanti video ini sama orang dari ya Bu ya. Iya, itulah. Jadi kayak situs-situs sejarah yang ada di kota Provinsi Sumatera Utara inilah terutama ya Bu ya, bisa agar kayak lebih diperhatiin gitu ya Bu ya. Jadi iyalah, karena kalau
dibikin untuk dari guru-gurunya katanya semua harus ini kami minta sejarah. Jadi minta sejarah dia bisa 1 minggu setiap hari datang. Ya. Kalau aku pergi nggak ada yang di sini Ya. untuk menjaga. Nah, kalau kunci ku tinggalkan, kalau orang jarah ke sini bisa minta yang warung kopi. Di sini kunci bisa dibuka. Tapi orang jarah kan udah tahu orang jarah ke sini kalau sering dia. Kalau anak sekolah, kalau pergi aku nggak ada yang menceritakan. Iya. Jadi kalau nggak pergi aku nggak makan lah. Nah gitulah dia. Karena aku berladang kan nggak ketemu sama anak sekolah. Iya. Nah. Ya oke. Kalau gitu Bu, berarti informasi yang Ibu berikan tadi saya rasa udah cukup ya Bu ya, itu mengenai cerita sejarahnya lah Bu ya, legendanya ya Bu ya. Nah oke, pemirsa, sampai di sini video dari Meriam Puntung Putri Hijau. Tadi pun pemirsa udah ngelihat Ibu ini udah menceritakan sejarah legendanya terjadinya Meriam Puntung ini ya, ini kakek ini Bu ya. Ya ini kakek Meriam Puntung. Ya, semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua, dan terutama untuk adik-adik kita yang mau studi tour atau gimana di sini untuk menggali sejarah, memenuhi mata pelajarannya di sekolah ya, dipersilakan. Tapi kalau misalkan kemari ya minimal adalah sedikit sumbangsi untuk ibu ini ya, untuk kayak biaya kebersihan aja lah. Itu pun nggak dipatok nilainya berapa, itu sukarela aja gitu. Jadi harapan saya bisa saling membantu gitu. Ibu menceritakan tentang sejarah, adik-adik memberikan sedikitlah sumbangsi kemari gitu ya. Saya rasa wajar udah itu. Jadi oke, terima kasih.